Halo semuanya, ketemu lagi bareng Zul sini. Jadi di video kali ini Zul mau berteori singkat dan juga sedikit nge-breakdown trailer gameplay dari Resident Evil Requiem yang baru aja diperlihatkan pada acara Gamescom tadi jam 3 pagi ya. Dan Zul ikut nonton live-nya Resolar ID. Jadi sama-sama mendengar sama-sama baca teori dari para fans, denger juga tanggapan dari Puppet Listrik ya, dari Bro Yuda. Di sini Zul udah lama nggak bikin video karena Zul lagi masa skripsi dan sekarang lagi revisi, tapi ya ada greget gitu ya, ada rasa greget pengen banget ngebahas, jadi ya udah kita dadakan aja. Jadi kalau semoga kalian masih nyaman untuk dengerin Zul ngomong ya gitu. Jadi kalian bisa dengerin ini tanpa harus ngeliat videonya sebenarnya. Di sini kita bakal bahas trailer yang ada di videonya IGN. Em, karena ada beberapa keresahan Zul yang pengen Zul ungkapkan gitu ya. Untuk trailer gameplay ini. Karena mungkin rilisnya juga masih lumayan lama, masih bisa diperbaiki. Tapi atau kemungkinan memang tidak akan diperbaiki. Oke, kita langsung aja mulai ya. Jadi yang pertama, kita ngobrolin dulu timelinenya. Jadi untuk timeline Resident Evil Requiem itu, yang main timelinenya itu udah ada di tahun 2026 atau 2028 ya. Zul lupa-lupa ingat. Tapi ada di antara seperti itu. Di jarak seperti itu ya. 2026 atau 2028. Dan itu kondisinya Grace udah masuk FBI dengan memiliki trauma masa muda, di mana Grace itu di trailer pertama diperlihatkan sebagai apa ya, orang yang punya trauma akan kematian ibunya. Tapi di situ nggak dikasih tahu gitu. Konteks kematian ibunya tuh apakah ibunya tuh meninggalkan dia dalam pekerjaan lalu ibunya meninggal atau gimana. Tapi di trailer gameplay ini dikasih lihat kalau ternyata Alisa itu, kita Zul nggak tahu nge-pronounce Alisa itu gimana ya, tapi ya Alisa aja ya. Alisa itu eh dibunuh di depan Grace Ashcroft secara langsung pada gameplay trailer ini. Jadi benar-benar apa ya, memberikan secara langsung gambaran bagaimana sifat apa ya, atau perasaan Grace Ashcroft nanti saat berada di Wrenwood Hotel saat gameplay di main timeline-nya nanti gitu ya. Apalagi si Grace ini juga punya sifat yang katanya introvert. Dan mungkin itu akibat dari trauma masa kecilnya. Ini nggak masa kecil banget sih. Ini kayaknya umurnya sekitar 20-an tahun lah ya. 20-an tahun. Kalau dari videonya, dari live-nya Papa Klester sih sekitar 20-an tahun katanya. 22 tahun katanya. Berarti seumur sama Zul sekarang gitu. Lagi skripsian katanya. Tapi bukan itu ya. Jadi belum diketahui umurnya sekarang berapa. Tapi karena ini artinya 8 tahun sebelum main timeline ya. Main timeline itu kita sebutnya 2028. 8 tahun sebelumnya berarti 2020 gitu umur si Grace ini. Dan umur Alisa itu di Resident Evil Outbreak itu adalah di 1998 ya. Itu umurnya sekitar 28 tahun. Jadi mari kita kalkulator aja ya. 28 tahun artinya terus udah 2000, oke, 1998 gitu ya kan, 30 terus ini 2020 gitu ya. Anggapannya ini 2020 gitu ya. Karena timeline 2028, timeline utamanya ingat 2028, dan ini 8 tahun sebelum 2028 artinya 2020. 1998 ke 2020 itu sekitar 22 tahun gitu ya. Jadi 22 ditambah, iya nggak sih, 22 tahun. 22 tahun, kan ini 2020 gitu ya. 22 tahun ditambah umurnya Alisa itu di 28. Jadi umur Alisa adalah 50 tahun gitu. Jadi anggap aja Grace ini umurnya setengah dari umur emaknya lah ya, 25 tahunan berarti. Sekitar segitu. Jadi 8 tahun kemudian kalau dia 25 tahun mungkin 32 tahun. Itu umur yang masih muda atau udah cocok lah jadi agent gitu ya, jadi agent FBI. Apalagi yang untuk kerja di lapangan itu.
Oke, itu intro awal lah. Jadi maaf kalau lama. Oke, jadi Zul mau mulai dari kemungkinan. Kemungkinan kenapa alasan mereka itu ada di hotel ini. Oh ya ini BTW ray tracing-nya nyala ya. Karena ini gameplay kan. Ray tracing-nya nyala ini. Bagus bagus. Oke. Teori tentu saja gitu ya. Harusnya semua orang punya pemikiran sama bahwa Alisa itu punya tujuan tersendiri gitu untuk datang ke hotel ini. Entah itu karena pekerjaan ya, pasti karena pekerjaan sih. Pasti karena pekerjaan dia tuh akhirnya harus tinggal di hotel ini. Tapi pekerjaannya sebagai jurnalis itu memberikan resiko yang besar gitu terhadap si Alisa ini gitu. Mungkin dia mencari tahu kembali apa yang terjadi di eh, daerah sekitar Raccoon City gitu. Apa sih yang pemerintah Amerika lakukan gitu ya. Sebagai jurnalis kan harus kritis gitu ya. Mungkin ngecek gitu, ini di daerah sekitar Raccoon City ini ada apa nih kira-kira gitu. Akhirnya si Alisa ini eh, mencari tahu gitu. Sambil membawa anaknya tentunya. Entahlah alasan kenapa bawa anaknya, tapi intinya anaknya disimpan di hotel, Alisanya kerja. Tapi mungkin selama proses Alisa ini bekerja, dia tuh dibuntuti gitu, karena ketahuan gitu. Pada proses dia kerja, ketahuan, akhirnya dibuntuti sampai sini. Dan mungkin sudah teridentifikasi bahwa yang membuntuti itu, yang mencari tahu mengenai apa yang terjadi di daerah Raccoon City itu adalah Alisa gitu. Sudah teridentifikasi. Makanya orang yang datang nih nanti di trailer ini itu akhirnya mencari si Alisa. Atau kemungkinan kedua, mereka itu ada di hotel ini bukan karena pekerjaan, tapi karena memang Alisa ini eh diketahui adalah survivor Raccoon City yang artinya memiliki kemungkinan bahwa punya imunitas pada darahnya sehingga banyak orang jahat yang berusaha untuk mencari mereka. Itulah juga alasan kenapa Alisa membawa Grace ke hotel ini gitu. Selalu ada di sampingnya. Dan itu juga alasan kenapa si Alisa ini selalu membawa pistol dan membawa tas gitu ya. Dan ya itu yang entah satu atau yang kedua ya. Intinya yang paling mungkin itu tadi antara dia punya pekerjaan untuk mencari tahu sesuatu di daerah sekitaran Raccoon City yang udah hancur, atau memang ini tuh ya mereka lagi proses kabur-kaburan aja karena emang ada yang mencari mereka gitu. Jadi itu juga akan jadi masuk akal kenapa si Grace ini dibawa gitu ya ke hotel. Dan di sinilah Zul kurang suka sama RE Engine gitu. Salah satunya gitu ya. Karena nggak bisa ngasih apa ya, ekspresi wajah yang meyakinkan gitu. Kayak flat-flat aja, mulutnya aja gitu yang gerak-gerak, tapi wajahnya tuh kayak tidak berekspresi, hampir tidak berekspresi lah. Nggak nggak flat banget kayak animasi merah putih One for All. Tapi ya intinya itu, kayak itu mungkin masih bisa diperbaiki ke depannya gitu. Apalagi kan ini langsung nyatu sama gameplay gitu. Jadi untuk merubah mimik wajah apalagi dengan banyak dub itu bakal susah. Jadi itulah kekurangan minor lah. Nah, siapa sih yang kita langsung lompat aja lah ya. Nah, siapa sih orang ini gitu ya? Orang yang nyari mereka gitu. Entah tujuannya apa, tapi intinya yang pasti mereka tuh lagi dicari gitu ya. Dari dua teori sebelumnya yang pasti mereka lagi dicari. Yang paling mungkin yang Zul muncul pertama kali di otak adalah ini adalah Nikolai. Nikolai lagi mungkin gitu ya. Mungkin Nikolai lagi terinfeksi sebuah virus. Tapi umur Nikolai bakal tua banget sih. Harusnya. Tapi di sini kayak dia nggak terlalu tua sih. Kalau lihat umur Nikolai di RE3 remake gitu ya di 1998 harusnya Nikolai itu udah tua banget sekarang. Gitu. Udah mungkin seumuran si Alisa gitu ya. Tapi yang pasti Zul punya pemikiran karena wajah yang tirus ini adalah Nikolai. Jadi entah gimana sebenarnya dia tuh terinfeksi gitu.
Terus entahlah karena dia berada bisa dibilang punya akses ke dalam laboratorium Umbrella di bawah tanah, ada kemungkinan dia tuh masih bisa selamat seperti itu. Dan ya dia melakukan atau memanfaatkan sisa-sisa peninggalan Umbrella untuk melakukan eksperimen gitu. Mungkin untuk menyelamatkan tubuhnya, apalagi Nemesis kan udah mati. Mungkin aja Nemesis tuh diteliti gitu ya. Akhirnya ya menyebabkan dia seperti ini gitu. Dia untuk bertahan hidup harus terinfeksi virus, tapi dia sedang berusaha untuk menghilangkan virus tersebut dengan eh, darahnya keluarga Ashcroft gitu. Seperti yang kita ketahui kalau di RE3 remake itu ada 2 helikopter sebenarnya. Jadi sebenarnya Nikolai bisa aja sama-sama kabur gitu. Tapi kayaknya waktunya nggak cukup deh dan nggak dikasih lihat juga gitu ya. Jadi paling mungkin adalah dia lari lagi ke bawah, turun lagi ke laboratorium dan bersembunyi gitu dan berharap dia selamat gitu dan mungkin atau dalam prosesnya si Nikolai itu terjangkit virus gitu dari Nemesis dari sisa-sisa Nemesis. Nggak tahu Zul memungkinkan atau enggak, tapi kan ini teori liar ya. Jadi anggaplah ini hanya eh, hiburan ya. Jadi jangan jangan serius, jangan marah-marah di komen lah, santai-santai aja gitu. Terus di oh ya, itu yang pertama Nikolai. Yang kedua ya jelas ini musuh baru gitu. Musuh baru yang belum dikenalin. Yang pasti Zul yakin ini bukan Brandon Bailey, tapi mungkin punya korelasi sama Brandon Bailey. Karena untuk melakukan sebuah trading, untuk melakukan sebuah pekerjaan jual beli barang, tentunya ya orang itu harus sehat gitu. Untuk harus kayak siapa ya yang di film Vendetta tuh? Glenn Aries ya. Nah, kalau jual senjata haram gitu, bioweapon, seharusnya ya punya wujud yang nggak seseram ini gitu untuk bisa itu. Makanya Brandon Bailey bukan sih harusnya, atau mungkin ini ya tangan kanannya aja atau orang suruhannya Brandon buat eh, apa buat nyari Ashcroft, nyari keluarga Ashcroft untuk diambil darahnya lah gitu atau gimana, tapi diancam menggunakan ya virus gitu. Itu paling ngalur ngidul sih, tapi ya gimana lagi ya, itu asumsi gitu. Yang pasti ini bukan Brandon Bailey gitu, nggak mungkin, apalagi dengan situasi wajah seperti ini gitu. Lihatlah Glenn Aries gitu, dia untuk bisa jualan ya harus setidaknya punya rupa yang mumpuni seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah ini yang ketiga gitu ya. Asumsi ketiga dia itu adalah zombie yang apa ya, bisa dibilang telah di-revive layaknya eh, tentaranya BSAA yang ada di Resident Evil Village dengan kondisi wajah seperti ini. Tapi ya kalau di Village aja udah bisa diajak tempur gitu ya, diajak perang di sebuah, ya intinya ketika zombie udah bisa diajak ke medan tempur asli gitu, artinya zombie itu udah punya kepintaran gitu. Zombie yang ada di BSA itu udah punya kepintaran. Jadi setidaknya dia udah bisa melakukan ini gitu. Untuk melakukan ini tuh udah bisa gitu. Makanya ada keterkaitan besar gitu antara zombie yang ada di zombinya BSAA dengan yang ada di sini gitu. Seperti itu. Dan ya tentu saja di sini Grace itu ketakutan ya, apalagi ada satu orang yang mati di depannya pertama, yang kedua ini salah satu kekurangannya, lihat flat banget. Kalau dia emang punya wajah yang apa ya, muka yang beremosi gitu, sedangkan dia tuh kayak polos banget gitu si Alisa itu. Nah di sini Alisa mati di depan matanya Grace, dan tentunya ini bikin Grace tambah shock ya ini. Tiba-tiba ada orang di belakang. Ini tuh kayak tiba-tiba ketusuk gitu loh. Ini tuh kayak tiba-tiba ketusuk karena ini pisau ya, kayak ditusuk gitu. Jadi kayaknya Alisa itu benar-benar mati gitu dan tidak ada kemungkinan akan selamat. Dan monster yang muncul pada salah satu scene yang pernah diperlihatkan, lupa di event apa, lupa lagi.
itu stalker enemiesnya gitu yang tinggi besar. Zul ada fotonya tapi nanti Zul malas ngedit, jadi ya udah yang ada aja ya. Intinya kalian cari tahu sendiri lah, ada fotonya. Itu wanita yang tinggi. By the way, setelah Zul cari tahu, tingginya Alisa ini adalah 176 cm. Itu cukup tinggi untuk seorang perempuan gitu. Artinya efek dari sebuah virus yang bisa memperkuat diri itu ya bisa bikin si Alisa ini tambah tinggi. Itu salah satu pikiran Zul gitu. Makanya sangat mungkin sekali bahwa Alisa ini memang mati di sini tapi dimanfaatkan untuk jadi stalker enemies gitu. Nah, Zul punya punya apa ya? Final teori lah setidaknya gitu untuk saat ini. Di mana kita akan mencari nanti di di masa depan gitu ya, maksudnya di 2028 ya, nanti di main timeline-nya Requiem gitu. Si Grace ini kan nanti disuruh ke Rainwood Hotel gitu untuk menginvestigasi lagi bahwa ada kematian orang di situ. Sebenarnya itu bisa aja itu tuh ya pancingan aja gitu, pancingan untuk agar Grace itu datang gitu ya. Dan Zul yakin bahwa tasnya Alisa ini akan berfungsi sekali gitu untuk pertama mungkin secara mekanik gameplay mungkin secara mekanik itu untuk nyimpen barang yang nanti item-item di dalam game, atau tas ini tuh akan jadi objektif yang harus kita cari untuk mengungkap rahasia yang selama ini Alisa gali di sekitaran Raccoon City. Seperti itu. Nah, ini Zul udah yapping terlalu lama. Takutnya kalian juga bosan apalagi dengan video yang nggak gerak gitu ya. Jadi Zul harap kalian nonton sampai akhir. Makasih udah nonton sampai akhir. Mungkin nanti Zul bakal bikin video yang lebih proper. Tapi ini ya live-nya seperti ini gitu ya. Oke, udah itu aja lah. Makasih udah nonton. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian mau. Dan kalian bisa komentar di bawah agar Zul semakin semangat untuk bikin konten, karena kalau sedikit komentarnya Zul jadi kurang semangat gitu. Ya, bye.